berguna bagi kita semua. Yang terhormat para panitia dan anggota-anggota Dokorito Zion Bisotiasana yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan pembukaan saya ini, saya umumkan sidang BPUPKI yang kedua kali ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang dibentuk pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Mengenai dasar negara. 2. Mengenai identifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang 9 adalah mereka selekas-lekasnya. Terima kasih. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya anggota baru, yaitu Fatah Hasan, Asiki Nata Negara, Suryo Hadi Muyoyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, sebaiknya kita mengheningkan cita supaya menjaga hati kita yang dari hal-hal yang tidak suci. Tetap dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murah, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukala tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu akan kita turuti, dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Tunggu, kenapa harus dengan cara voting? Iya betul, kenapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil, kita juga tidak perlu dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tanah air tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tuan Ketua, kami sudah memiliki 64 stem. Yang memilih Republik ada 55, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan Belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokorito Zion Bisotiasana yang kedua kali ini melahirkan 64 stem, yaitu 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 Belangko, dan 2 lain-lain. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan sejelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Sudah jelas, Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Jadi saya minta sekarang beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendakan dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Jangan sumber kekayaan kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju
Ke bawahnya dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pun apakah akan timbul kesangguhan akan merdeka atau tidak. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Dalam strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk saling menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita di Pulau Timur, kita ke timur. Saya setuju sekali dengan anggota terhormat Mohyamin. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan dan Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh apa maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang dasar itu sangatlah penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar itu.